rata-rata kelas A 75. 75 di atas KKM atau enggak kan? Cuman gitu membacanya, kesimpulannya gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan dulu ya. Tadi uji perbedaan pakai dua kelas atau dua kelompok. Yang kelas A pakai metode ceramah, kelas B pakai metode diskusi. Setelah dipakai metode ceramah, ada nilainya. Setelah dipakai metode diskusi, dikasih tes siswanya, ada nilainya. Dari dua nilai ini, kita lakukan uji perbedaan. Uji perbedaannya, sebelum uji perbedaan, yang pertama ada uji prasyaratnya. Prasyaratnya itu yaitu dengan uji normalitas. Normalitas yang tadi yang kita pakai Kolmogorov itu ya. Kolmogorov, Smirnov. Kemudian yang B adalah uji homogenitas. Yang pakai uji Fisher. Yang di pertemuan 10 ya. 9. Kalau nggak salah, lupa. Itu ya. Kalau uji homogenitas itu kegunaannya adalah Bapak Ibu kalau mengambil sampel kelas A dan kelas B itu harus yang kemampuan siswanya sama. Jadi jangan sampai gini, kelas A itu kelas unggulan, kelas B kelas yang biasa. Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti kalau diuji homogenitas nggak akan homogen. Homogen itu kan sama ya. Kalau heterogen kan beda. Homogen. Kenapa? Karena nanti kalau yang homogen seperti itu, berarti kan kelas A yang kelas unggulan itu logikanya dikasih model baru atau model lama, nilainya pasti akan lebih tinggi terus daripada kelas B, kan gitu kan? Ya, makanya harus kalau memilih dua kelas seperti ini harus yang homogen, yang sama. Jadi kalau mau kelas unggulan, berarti kelas A itu ya unggulan, kelas B itu juga unggulan. Tetapi kalau mau yang biasa, berarti yang hampir rata-ratanya sama, gitu ya. Makanya dilakukan uji homogenitas. Itu untuk memilih dua kelas yang homogen atau kemampuan hampir sama ya. Setelah homogenitas maka dilakukanlah uji normalitas. Uji normalitas itu kegunaannya adalah untuk menentukan apakah pakai yang parametrik atau pakai non atau atau pakai yang non parametrik. Itu. Kalau nanti parametrik itu adalah jika data itu berdistribusi normal. Jadi kalau berdistribusi normal, kalau dua kelas seperti itu, maka pakainya adalah uji T bebas atau nama lainnya uji T independen. Tetapi kalau yang non parametrik itu kalau dilakukan uji normalitas itu tuh ternyata datanya tidak berdistribusi normal atau tidak normal gitu ya. Nah, kalau tidak berdistribusi normal maka yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Yang diuji normalitas apa, Bu? Ya ini, nilai kelas A sama nilai kelas B digabung, dijadikan satu, diuji normalitas. Homogenitas apa, Bu? Ya ini, nilai kelas A dengan nilai kelas B. Itu dilakukan uji homogenitas. Gitu ya. Itu adalah uji perbedaan yang pakai dua kelompok. Ya, langkahnya seperti itu. Baru yang ketiga adalah uji hubungan atau uji korelasi ya. Yang di pertemuan ke 13-14 ya. 13-14 uji korelasi. Kalau uji korelasi Bapak Ibu itu prasyaratnya hanya dilakukan dengan menggunakan
uji korelasi itu bisa satu kelas, tetapi menghubungkan misal ada hubungan nggak nih antara nilai UTS dengan nilai UAS, misalkan seperti itu. Ada korelasinya nggak? Ya, ada korelasi tidak? Kalau ada berapa persen gitu ya? Pengaruhnya berapa persen? Misalkan seperti itu. Nah, itu bisa satu kelas aja. Hanya saja dalam satu kelas itu berarti kan ada nilai UTS sama nilai UAS-nya ya. Dalam satu kelas itu nilai UTS siswanya, tinggal ini siswanya berapa, jumlah siswanya. Berarti kalau 20 berarti nilai UTS ada 20, nilai UAS ada 20 karena 20 siswa kan gitu ya. Nah, di itu nilai UTS sama nilai UAS misalkan itu dikorelasikan. Kita hubungkan, ada hubungannya enggak, misalkan seperti itu ya. Maka Bapak Ibu langkah yang pertama adalah lakukan uji normalitas dulu. Uji normalitas itu selalu dilakukan Bapak Ibu ya. Bu, kenapa nggak uji homogenitas? Ini karena cuma satu kelas. Satu kelas kan otomatis UTS si A dengan UAS si A pasti kan itu sama, maksudnya dia mempunyai kemampuan yang sama, beda sama yang dua kelas tadi. Dua kelas itu kan mencari kemampuan siswa yang hampir sama, gitu kan? Ya. Jadi kalau nilai uji korelasi seperti ini, Bapak Ibu paling satu kelas aja, tapi ambil dua nilai. Misalkan ada tuh yang mau menghubungkan antara apa ya dulu ya bahasa Arab itu apa ya? Nilai sorof sama nilai apa gitu ya, ada yang seperti itu. Bisa juga mengkorelasikannya, apakah ada korelasinya kalau nilai di sorofnya bagus, di nilai apanya gitu ya, itu apakah juga bagus kan seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Nah, di sini yang dilakukan adalah yang pertama lakukan uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov itu. Kemudian yang kedua, baru kalau data berdistribusi normal, yang diuji normalitas apa Bu? Ya nilai UTS dan UAS-nya. Ya, kalau UTS dan UAS-nya itu berdistribusi normal, maka gunakan uji korelasi product moment yang ada di sana di pertemuan ke-13. Tetapi kalau data tidak berdistribusi normal, maka gunakan uji korelasi Frank Spearman. Nah, itu sebenarnya belum saya berikan, paling diberikan itu materinya aja ya, atau tata jenjang. Jadi biasanya kebanyakan yang uji normalitas lebih akurat ke yang kalau datanya berdistribusi normal. Bu, caranya gimana nih kalau uji normalitas ternyata datanya tidak berdistribusi normal? Berarti ada beberapa yang harus dihapus nilainya biar data itu berdistribusi normal. Biasanya saya menganjurkan ke mahasiswa seperti itu. Yang dihapus itu misalkan gini, yang menyebabkan tidak normalitas itu adalah yang nilainya terlalu jauh dari teman-temannya. Misalkan teman-temannya itu nilainya sekitaran 60, 70, 80. Sekitaran itu kan masih sekitaran ya. Nah, ada satu mahasiswa yang nilainya 20. Berarti kan jauh banget. Nah, dia itu dibuang dari data penelitian, bukan dibuang dari kelasnya ya, tapi dibuang dari data penelitian. Jadi yang awalnya mau penelitian 35 siswa, tetapi karena ada satu siswa yang nilainya nyempil gitu ya, nah itu yang satu dibuang datanya. Jadi tinggal 34. Nah, nanti insya Allah bisa menjadi datanya berdistribusi normal. Usahakan untuk data berdistribusi normal terlebih dahulu biar hasilnya nanti lebih akurat ya. Itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau pilih, kalau memang mau
nanti penelitiannya mau menggunakan kuantitatif, mau pilih yang uji perbedaan hanya satu kelas, berarti membandingkan nilai pretest sama posttest, atau mau uji perbedaan dua kelas. Uji perbedaan dua kelas berarti ambil dua kelas, yang satu dikasih metode A, misalkan yang satu dikasih metode B, atau mau menggunakan uji korelasi atau uji hubungan. Nah, itu tinggal kalau mau mengambil kuantitatif nanti untuk tugas akhirnya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, uji perbedaan. Nanti bisa saya berikan ini coretannya. Nah, kalau untuk yang manualnya kemarin kan sudah Bapak Ibu pelajari ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait yang SPSS, gitu ya. Kita akan pelajari terkait SPSS. Saya buka, boleh Bapak Ibu sambil membuka SPSS-nya, boleh. Dari yang sederhana terlebih dahulu. Saya buka dulu SPSS-nya. Agak lama memang membuka SPSS-nya karena agak berat ya. Bentar ya. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu SPSS dari saya? Sudah, Bu. Di sini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke yang uji normalitas, uji homogenitas pakai SPSS ya, sebelumnya kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di SPSS ini kan di atas itu ada tulisan var, itu ya, maksudnya variabel, variabel, variabel. Lah untuk menamainya tidak seperti di Excel ya. Kalau di Excel kan, nah ini kan harus pindah. Di Excel kan tinggal menamainya di atas, ketik gitu ya. Lah untuk menamai judul var-varnya ini mau saya kasih judul siswa ke-1, siswa kedua, nama-namanya misalkan gitu ya. Kemudian mau dikasih judul nilai pretest, nilai posttest gitu ya. Nah, itu harus melalui di pojok kiri, Bapak Ibu. Di sana ada data view, ada variable view. Kalau variable view yang ini, nah variable view ini adalah gunanya untuk menamai judul di sini. Nah, coba saya klik dulu ya variable view, yang bisa mengikuti boleh mengikuti. Nanti ada rekamannya, Bapak Ibu, rekaman penggunaan SPSS. Nanti bisa saya kirim di grup. Ada di variable view ini misalkan saya mau kasih nama siswa gitu ya, kolom nama siswa misalkan. Bentar. Kenapa nggak bisa? Karena untuk menamainya ini tidak boleh pakai spasi. Tadi kan saya pakai spasi gini ya, makanya nggak boleh. Nah, di sini kalau Excel kan boleh ya, nama underscore siswa. Nah, baru saya klik ke sebelah bisa. Nah, jadi spasinya boleh diganti underscore, boleh diganti nama apa ini strip siswa. Nah, itu juga boleh. Oh, nggak boleh. Jadi yang bisa adalah underscore-nya ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk atau boleh gini, nama tidak boleh pakai spasi, jadi langsung. Nah, itu boleh. Tapi kalau mau ada pemisahnya berarti pakai underscore ya, nama siswa. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh sambil kalau mau ya ada yang itu mau mengikuti silakan. Nah, sekarang di nama siswa ini kan ini nama siswa. Nama siswanya kan di variable view. Kita lihatnya di data view. Nah, nama siswa sudah ada nih. Ya, Bu, ini kurang. Nah, bisa ditarik seperti ini juga, Bapak Ibu ya. Kalau lebar kolomnya kurang gitu ya. Tuh. Bisa ditarik seperti Bapak Ibu Excel. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini
Di variable view, kita balik lagi ke variable view. Jadi untuk ada yang itu ya, kayak apa namanya, suara saya bergema bergema ya. Nah, Bapak Ibu, jadi menamai kolomnya ini harus dari variable view, kolom variable view. Di sini kan ada data view, ada variable view. Yang kiri bawah ini loh, kiri bawah, pojok kiri bawah. Ini ya Bapak Ibu ya, nama siswa. Untuk nama siswa Bapak Ibu bisa menuliskannya, tapi kita atur dulu di variable view. Tipenya apa? Nah, nama tipe itu kan tipe nama nggak mungkin numerik. Numerik itu kan angka ya Bapak Ibu ya. Nama itu tipenya adalah string. Ya, string. Karakternya nanti berapa karakter paling panjang gitu ya. Kalau 8 berarti hanya 8 aja nanti karakternya untuk nama. Bapak Ibu bisa atur aja sesuai dengan kebutuhan, misalkan 10 karakter misalkan saya ya. Jadi oke. Nah, itu ya. Kemudian kalau nama desimal nggak ada. Label itu adalah untuk judul nanti output SPSS-nya. Labelnya apa? Sesuaikan sama aja dengan nama kolom. Berarti nama, kalau ini boleh spasi Bapak Ibu, nama siswa. Nah, gitu ya. Values nggak usah, karena values itu hanya digunakan nanti pada waktu kalau Bapak Ibu uji perbedaan yang 2 kelas tadi. Ya, ini kan cuma nama siswa ya. Kemudian ini juga nggak usah, ini adalah lebar kolom Bapak Ibu. Lebar yang tadi ya, yang saya tarik-tarik tadi ya. Kemudian di sini, di sini itu adalah rata, maksudnya rata kiri, rata kanan gitu ya, Bapak Ibu ya. Di sini measure ini itu adalah skala pengukuran yang Bapak Ibu sudah pelajari di awal, yang ada skala pengukuran yang nominal, ordinal gitu ya. Ini kalau saya klik, Bapak Ibu, ini kalau saya klik, ada nominal, ada ordinal. Nah, scale itu adalah gabungan dari yang itu, rasio dan interval. Kan ada 4 ya skala pengukuran yang kita pertemuan pertama yang pakai Zoom itu ya. Tuh ya. Kalau ini karena ini tadi string maka otomatis nominal. Nominal itu huruf-huruf aja gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah diatur seperti ini, kita balik ke data view. Nah, ini ada nama siswa. Saya namanya siapa ya? Bebas lah ya Bapak Ibu. Muhammad Khalid, Bu. Muhammad Khalid. Ahmad. B gitu aja lah ya. Siswa C, siswa D, siswa E, siswa F gitu aja ya Bapak Ibu ya. Siswa G gitu ya, sampai G aja ya contohnya. Nah, itu. Ini tadi gunanya kan rata kiri. Wah, misalkan Bapak Ibu keliru. Saya keliru harusnya cuma sampai G. Kenapa ini harus ada H? Kalau ini dihapus, ini tetap aktif kan Bapak Ibu ya. Nanti masih masuk perhitungan. Cara menghapusnya bukan dihapus pakai backspace atau delete, tapi menghapusnya klik kiri ini, klik kanan yang mau dihapus, baru clear. Nah, baru ini kan sudah nggak aktif ya nomor 8-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya segini aja ya, sedikit aja. Kemudian, nama siswa ini kan rata kiri. Kalau mau rata tengah boleh. Tinggal ini ratanya rata tengah, berarti center kan. Kita lihat perbedaannya ya di data view. Nah, ini ratanya kan rata tengah. Kita rata kiri aja karena nama. Bebas di sini mah ya, ratanya mah bebas ya. Ini rata kiri ya. Ibu. Nah, itu nama siswa. Baru setelah itu kita masukkan nilai ya. Kolom nilai UTS misalkan. Saya masukkan di sini, berarti masukannya kan di variable view ya. Nilai, berarti kan nggak boleh pakai spasi, underscore ya, UTS. Klik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nilai UTS tipenya numerik udah betul, karena nilai UTS itu kan berhubungan dengan angka. Berarti tipenya adalah numerik ya. Kemudian ini lebarnya, lebar itunya.
Kemudian desimalnya mau berapa desimal? Kalau ini 2 desimal atau mau 1 desimal bisa. Aku nilainya nggak ada desimalnya berarti 0. Kalau nggak pakai desimal. Desimal itu kan di belakang koma itu ya, Bapak Ibu ya. Bahkan pakai 1 desimal misalkan. Labelnya adalah judulnya. Samakan aja nilai UTS. Tapi boleh pakai spasi kalau ini. Nilai UTS. Values nggak usah karena ini untuk yang nanti. Kemudian ini lebar kolomnya. Ini ratanya. Saya mau rata tengah aja untuk nilai. Nah, skala pengukurannya, kalau nilai, pilihlah yang scale, Bapak Ibu. Scale itu adalah interval, skala pengukuran interval sama rasio. Jadi 1 kalau di SPSS. Itu ya. Kalau sudah diatur seperti ini, kita balik ke data view. Pojok kiri bawah, data view. Nah, ini kan karena ini masih strip itu maksudnya masih belum dimasukkan nilainya. Bu, masukannya gimana? Boleh copy paste dari Word atau dari Excel, boleh manual. Saya manual aja, cuman 7 nilai kan. Saya coba masukkan nilainya di sini adalah 75. Kemudian ke bawahnya gimana, Bu? Enter aja. Enter aja bawahnya. Ini menghalangi. Saya view-nya, font-nya saya gedekan dulu ya, Bapak Ibu ya, biar kelihatan. Nah, saya gedekan. 75 ini kenapa koma 0? Karena tadi desimalnya kan diatur di belakang desimalnya kan 1 ya, Bapak Ibu ya. Ya. Lagi font-nya coba saya gedekan. Nah, biar kelihatan. Kemudian saya kasih nilai lagi 60, 65, 75. Enter ya Bapak Ibu ya. 65. Boleh yang bisa mengikuti, boleh sambil mengikuti. Nah, misalkan seperti ini. Nilainya seperti ini, nilai UTS ya. Nilai UTS seperti ini, misalkan. Bu, saya nggak mau pakai koma karena di sini nilainya nggak ada komanya. Boleh, berarti masuk ke variabel view, desimalnya ini kita atur 0. Ya, kita lihat ke data view. Nah, udah nggak ada komanya kan sekarang ya. Desimal itu boleh digunakan jika misalkan nilai UTS-nya itu ada gini, 75,2 ya, 60,5 misalkan ya, seperti itu. Ada desimalnya. Nah, sekarang ini nilai UTS ya. Sekarang saya mau praktikkan dulu yang mencari rata-rata, median gitu ya Bapak Ibu ya. Yang simpangan baku gitu ya. Yang deskriptif, yang rata-rata deskriptif gitu ya. Nah, pertama adalah klik analis. Yang di atas nih, di atas itu kan ada file, edit, view, data, transform, ada analise gitu ya. Klik analis, kemudian di bawah analis itu kan banyak sekali ya. Ada report, ada deskriptif, ada tables, ada compare gitu ya. Pilih yang kedua dari atas, yaitu adalah deskriptif statistik. Setelah deskriptif statistik, ke kanan banyak lagi pilihannya, pilihlah yang deskriptif. Nah, jadi seperti ini. Pilih yang seperti ini, klik deskriptif. Nah, sekarang di sini yang kita mau cari min medianya adalah nilai UTS. Berarti nilai UTS ini harus dipindah dulu ke kanan. Pindah dengan ini. Ada tanda panah ke kanan. Pindahkan ya. Setelah pindahkan, klik option. Nah, optionnya ini berarti Bapak Ibu contreng yang sudah kita pelajarin aja. Min itu kan rata-rata. Berarti contreng aja, kita cari aja. Sum, sum. Tulisannya sum, tapi bacanya sum, kan jumlah. Nah, kita contreng aja. Ya. Standar deviation. Standar deviation itu kan simpangan baku.
dicontreng. Minimum itu adalah nilai paling kecil, contreng aja. Kan kita udah pernah kan jangkauan kan nilai maksimum dikurangi nilai minimum kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Terus varians atau ini tulisannya variance itu kan mencari variansi, berarti contreng aja. Maksimum, contreng aja, berarti nilai terbesar kan ya. Range itu kan jangkauan, contreng aja, udah pernah kita pelajari. Nah, ini kan yang nggak usah dicontreng. Kemudian Bapak Ibu kan kemiringan kan sudah kita pelajari kan ya. Yang sebelum UTS ada kurtosis, ada squamous. Kurtosis kan squamous yang ada kurtosis sama squamous itu kan yang itu loh, yang miring kiri, miring kanan, simetris, terus sama ada yang platykurtik, ada yang apa mesokurtik gitu-gitu ya. Nah itu karena sudah kita pelajari, contek aja dua-duanya, gitu ya. Kemudian di sini variabel list aja. Kalau ascending itu kan dari kecil ke besar ya, atau jadi sesuai dengan ini aja. Kemudian continue. Setelah continue, oke, kita tunggu datanya. Nah, sudah nggak usah ngitung-ngitung pakai yang kemarin, sudah kelihatan nilai UTS nih yang kita olah ya. N itu kan banyaknya data ada 7, tadi bener kan saya ngasih contohnya ada 7 nilai. Range-nya 20, jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ternyata 20. Itu kalau nggak percaya lihat di sini. Nah, ini nilai terbesarnya 80, nilai terkecilnya 60. Nah, jangkauan itu range itu kan nilai terbesar kurangi nilai terkecil ya. 80 kurangi 60 kan 20. Betul kan ya? Nilai minimumnya 60, nilai maksimumnya 80. Ini kayaknya nggak bisa di view. Nah, jumlahnya 495 atau sigmanya 495, rata-ratanya 70. Ini titik itu menunjukkan koma ya, Bapak Ibu ya. 70,71. Standar deviasi simpangan bakunya yang Bapak Ibu ngitungnya banyak sekali itu ya. Itu ini nggak usah ngitung udah ketemu 7,319. Variansinya ini 53 titik itu koma ya. 575. Kemudian squamous-nya, nah ini main titik. Di depan titik kalau kosong itu adalah 0, jadi di sini Bapak Ibu squamous-nya adalah negatif 0,337 ya. Kemudian kurtosisnya di sini ini bukan, ini standar errornya bukan, ini untuk penelitian nanti. Kurtosisnya itu adalah minus 1,537. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Untuk SPSS-nya kan. Ada yang ditanyakan dulu untuk deskriptif? Langsung ada semua datanya. Tinggal ini bisa di copy Bapak Ibu. Kalau mau di Word berarti kan diklik aja kemudian klik kanan copy. Nah, nanti bisa dimasukkan ke Word tabelnya ini gitu ya. Kanan copy. Nah, itu baru statistika deskriptif ya. Sekarang setelah UTS yaitu statistika yang inferensial gitu ya. Sekarang saya mau masukkan data dulu biar lengkap. Kan nilai UTS sama nilai UAS mau saya masukkan nilai UAS karena ada nilai UTS ya. Saya masukkan nilai UAS. Yang bisa mengikuti boleh sambil ngikutin ya. Numerik 8, ini desimalnya saya jadikan 0 aja karena nggak ada desimalnya. Nilai spasi UAS. Kemudian ini mau jadikan tengah aja ya. Kemudian ini scale ya, sudah betul. Kemudian apa lalu? Kemudian saya mau masukkan nilai pretest. Oh, saya masukkan dulu aja nilai UAS-nya. Nilai UAS di sini nilai UAS ya. Nilai UAS-nya 80, enter 75, 75, 90, 85, 95, 95. Ya.
Karena ini nanti kenapa sama, mau saya kasih ini, apa namanya Bapak Ibu, buat korelasi ya. Nilai pretest sama nilai post test mau saya kasih ke uji perbedaan. Ini desimalnya 0, 0 aja. Jadi diatur dulu Bapak Ibu pretest. Ini enggak, 8 ini tengah aja. Kemudian ini sudah spell ya. Kemudian saya masukkan balik ke data view. Mau nilai pretestnya mau 10 orang aja ya. Nilai pretestnya 54, 56. Misalkan ini nilainya misalkan 50, 52, 55, 52, 56, 53. Ini beda kelas ya misalkan ya. 53, 60. Nilai pretestnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Kemudian sebelahnya mau saya berikan nilai post test. Post test. Numerik ini 8, ini desimalnya 0 aja. Ini saya kasih post test. Ini tengah aja biar bagus. Kemudian scale. Kemudian saya berikan ke data view, balik ke data view, saya ketikkan nilai post testnya 60, 59, 57, 56, 56, 58, 62, 62, 55, 54, 64. Nah, sekarang saya mau uji yang pertama adalah mau kita uji normalitas dulu. Misalkan ya, kita mau uji normalitas. Salah satu aja ya yang mau kita uji normalitas ya. Misalkan nilai pretest, mau saya uji normalitas, nilai pretestnya. Berarti untuk uji normalitas, Bapak Ibu itu yang di mana LMS, saya sudah kasih ya ini ya langkah-langkah untuk uji normalitas, homogenitas gitu ya. Saya pakai tulisan tangan, terus ada kesimpulan untuk di SPSS-nya. Nanti kita melihat apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, itu kita bandingkan nilai SIK yang ada di SPSS, hasil SPSS. Kalau nilai SIK ini adanya di hasil SPSS atau output SPSS. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai alfa. Alfa itu biasanya adalah 0,05. Itu adalah di pendidikan ya, biasanya itu. Pendidikan. Nah, kita kembali ya, Bapak Ibu ya, ke SPSS. Nah, ini. Nah, untuk normalitas, langkah-langkahnya adalah di sini kan di atas ada file, edit, view, data, transform, kemudian analis. Kita tetap pakai yang analis atau analise, gitu ya. Kemudian klik lagi yang deskriptif statistik. Kemudian habis klik deskriptif statistik, kita klik yang explore. Klik yang explore ya. Klik explore. Kemudian masukkan. Ini kan banyak ya. Yang mau kita uji normalitas yang mana? Ya. Saya mau satu aja lah yang pretest. Berarti klik yang pretest di sini, pindahkan ke dependent list. Pindahkan ke kanan. Nah, jadi nggak semuanya yang diuji normalitas. Mau satu aja, pretest aja. Contohnya ya, contohnya satu aja. Kalau mau semua berarti satu-satu ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, setelah dipindahkan ke dependent list, kemudian Bapak Ibu display yang ada di sini, yang di bawah, itu centang yang BOT, BOTH, dicontreng. Setelah itu, klik yang di kanannya,
ada plots, ada kan di kanan itu ada statistik, ada plots, ada option ya. Kita lihat satu-satu aja. Kalau statistik, nah ini confident intervalnya, taraf signifikansinya. Kalau biasanya kita taraf signifikansi kan 5% Bapak Ibu yang dipelajari di pertemuan setelah UTS. Ke-9 ya. Nah, di sini kebalikannya, bukan tingkat kesalahan, tapi tingkat kebenarannya, ya. Kalau kita menggunakan 5%, berarti di sininya kebalikannya, berarti 100% kurangi 5%, berarti 95%. Jadi udah ya, biasanya di pendidikan itu adalah taraf signifikansi 5%, berarti yang dimasukkan di SPSS-nya adalah kebalikannya, berarti yang 95%, ya. Continue, kemudian klik yang plots-nya, Nah, Bapak Ibu mau centang apa nih? Ini adalah diagram stem and leaf. Kemudian mau histogram boleh, berarti dicontreng histogram. Jangan lupa yang penting adalah dicontreng yang ini, normality. Karena kita mau mencari normalitasnya. Maka normalitinya ini dicontreng. Ya. Setelah itu baru continue. Nah, setelah continue, balik lagi kan ke sini. Setelah itu oke. Kita lihat hasilnya di output di bawahnya. Nah, ini. Nah, ini. Kita lihat yang tabel test of normality. Kan ini pakai Kolmogorov-Smirnov. Kemarin kan kita mempelajarinya pakai Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat signya di sini. Signya adalah 0.200. Berarti signya adalah 0,200. Berarti kita tinggal ini. Yang Kolmogorov ini, yang sig ya, signifikan. Sig itu signifikan. 0,200. Kemudian kita balik lagi kesimpulannya. Ternyata di sana nilai signya kan tadi 0,200. Kita bandingkan dengan alfa. Ini nilai sig. Alfanya kan 0,05. Nah, enggak. Kita bandingkan dengan nilai alfa. Alfanya atau taraf signifikansi kan 0,05. 0,200 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Nah, caranya di belakang koma kan ini 3 angka. Ini baru 2 angka, tambah ini. Nah, berarti kan di sini kayak 200 sama 50 gitu ya, Bapak Ibu ya. Berarti di sini tandanya adalah lebih besar. Karena lebih besar, lihat di sini kesimpulannya. Oh, lebih besar yang ini. Maka kesimpulannya adalah data berdistribusi normal. Jadi nilai pretest tadi datanya adalah berdistribusi normal, Bapak Ibu. Nah, nilai pretest tadi ini berdasarkan output ini SPSS, maka nilai pretestnya itu berdistribusi normal. Itu ya, itu untuk uji normalitas. Gampang kan kalau yang di SPSS kan tinggal seperti itu sama membaca hasilnya. Jadi harus tahu cara membaca hasil. Nah, kemudian setelah uji normalitas ada uji homogenitas. Kalau uji homogenitas berarti Bapak Ibu harus apa namanya? Yang mau dihomogenkan itu apa gitu ya. Ada yang Y-nya ke dependent list, ada X-nya ke faktornya. Jadi Bapak Ibu harus memasukkan dulu nanti di sini. Saya tambahkan dulu data ya untuk uji homogenitas. Ini ada data hasil belajar. Ada data hasil belajar, saya pakai underscore. Numerik desimalnya 0 aja. Ini hasil belajar. Ini tengah, kanan juga nggak apa-apa, kiri aja. Kemudian ada nanti metode.
metode. Yang tadi loh, metode ini desimalnya 0 aja. Metode. Ini kiri saya biar beda. Saya klik di sini. Nah, di sini ada hasil belajar kurang panjang. Nah, ada hasil belajar, ada metode. Maksudnya gini Bapak Ibu. Tadi kan saya menjelaskan yang mana? Yang ini ya. Uji perbedaan kalau 2 kelas. Berarti metode ceramah itu misalkan saya kasih 1, metode diskusi saya misalkan angka 2. Misalkan seperti itu. Ya, saya balik lagi ke SPSS. Yang metode pertama, misalkan ada 5 mahasiswa aja ya. Atau 6. 5, 6, 7, 2, 6, 7, 80, 70, 68, 76, 70. Berapa ini? 8 aja lah ya. 6 aja lah. 6 aja lah. Tuh 2, 3, 4, 6. Ini mau saya kasih metodenya. Untuk metodenya, ini harus kita atur dulu di values. Di variable view, yang di values, kita klik gitu ya Bapak Ibu ya. Values-nya, kalau angka 1, itu saya kasih namanya metode apa tadi? Ceramah. Ceramah. Labelnya adalah dinameli metode ceramah. Kita add. Kemudian kita tambahkan lagi untuk angka 2, saya kasih metode diskusi. Oh, kenapa nggak langsung ditulis metode diskusi sama ceramah? Kenapa harus dimisahkan dengan angka? Karena nanti akan kita lakukan proses SPSS-nya. Kalau tulisan metode ceramah, metode diskusi pakai tulisan kayak nama siswa, itu nanti nggak akan bisa diolah gitu. Kemudian di add, kemudian oke. Nah, jadi di sini ya, Pak Ibu ya. Saya balik lagi ke data view. Jadi di sini yang metode ceramah metode ceramah ini ada 1 2 3 4 5 6 siswa gitu ya. Kemudian sekarang yang metode diskusinya ini bisa dilihat kok. Values label tuh metode ceramah kalau dilihatnya values label. View values labelnya dinonaktifkan jadi 1 gitu ya. Kemudian saya lanjutkan ke metode yang diskusi. Diskusinya misalkan ada 7 siswa. Kan kelasnya beda. Bisa jadi jumlah siswanya kan beda. 87, 9, nilainya ya. 87, 92, 87, 82, 89, 86, 90. Ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya? Masih 7. Satu lagi lah ya. 86. Misalkan 86. Nah, jadi yang kelas A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 siswa. Kelas B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siswa ya. Nah, ini dikasihnya adalah yang pakai metode yang dimisalkan dengan angka 2, yaitu yang apa tadi? Diskusi ya. Kita lihat, kalau lupa bisa kita lihat dari view, kemudian values label. Nah, itu udah langsung kelihatan ceramah sama diskusi ya Ibu ya. View saya balikkan values labelnya pakai angka. Nah, sekarang mau kita homogenkan yang ini, berarti kita pakai analis, kemudian comparement ya, comparement, kemudian one way ANOVA. Nah, kemudian ke dependent list itu adalah yang hasil belajar tadi, yang nilainya, sedangkan faktor
faktor itu yang metode yang kita pakai angka 1, 2 tadi ya. Dan kita misalkan 1 itu ceramah, 2 adalah diskusi tadi. Klik metode, kemudian pindah ke kanan pakai ini yang biru-biru ini, panah biru ini ke faktor. Ya. Kemudian klik option ini. Nah, centang yang homogeneity of variansi itu adalah homogenitas. Yang kita perlukan kan homogenitasnya aja ya. Nah, baru udah itu aja continue, kemudian oke. Kemudian tinggal ditunggu outputnya di sini. Ini kan ada tabel-tabelnya. Nah, yang kita lihat ini aja karena kita mau ke test of homogeneity atau uji homogenitasnya. Kita lihat signya di sini ya, Bapak Ibu ya, ini. Nah, yang saya hitam-hitam ini ya. Signya itu adalah cost. Kan ini nggak ada. Kalau nggak ada itu 0,0,172. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Di kesimpulannya. Alhamdulillah. Uji homogenitas. Ini ya uji homogenitas. Uji homogenitas. Nilai sig sama alfa. Alfa tetap 0,05. Signya sesuai dengan outputnya. Signya kan 0,172 ya. 0,172. Di sini kan ada 3 angka. Ini biar 3 angka kan kita tambahkan 0. Biar gampang membandingkannya. 0,172 sama 0,050. Ini kayak 172 sama 50 gitu ya, Bang. Ya, maka ini kan lebih besar tandanya. Kalau lebih besar, kalau ini lebih besar ternyata homogen. Berarti di sini homogen antara kelas A sama kelas B gitu. Berarti homogen. Variansnya berasal dari varians yang homogen. Nah, gitu. Udah ya, Bapak Ibu ya. Itu uji homogenitasnya. Sekarang, ada yang ditanyakan dulu nggak? Uji normalitas, uji homogenitas, sama yang tadi, deskriptif. Cara bacanya cuma seperti itu doang, Bapak Ibu. Yang dari tugas-tugas bisa diuji semua berarti ya Bu ya? Bisa, kalau mau dilihat ya Pak Ujang ya. Mau saya pas itu misalkan kemarin yang uji normalitas, Pak Ujang kesimpulannya misalkan berdistribusi normal. Wah, saya coba nih pakai SPSS. Jadi datanya dimasukkan ke SPSS. Kemudian dilihat nih nilai signya sama alfanya. Benar nggak sama-sama data berdistribusi normal? Kayak dicek kembali kan ya Pak Ujang ya? Iya Bu, bisa Ya, berarti ya. bisa seperti itu. Gitu ya. Ada lagi? Kalau nggak saya lanjutkan nih. Masih banyak nih ujinya ya. Saya lanjutkan uji yang T berpasangan. Yang satu kelas ya Bapak Ibu ya. Yang satu kelas yang ini loh. Yang tadi saya coret-coret. Yang ini nih. Uji perbedaannya satu kelas yang pakai pretest sama posttest ya. Nilai pretest sama posttest. Ya. Nilai pretest sama posttestnya. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Uji T berarti yang ini. Nah, ini langkah-langkahnya yang ini. Saya balik ke SPSS. Nah, ini ya. Nah, kita mau menguji T perbedaan yang cuma satu kelas. Berarti pakai pretest sama pakai posttest ya, Bapak Ibu ya. Karena cuma satu kelas doang. Perbedaan antara pretest sama posttest ada perbedaannya enggak ya. Pertama, kita uji normalitas dulu sebaiknya. Yang diuji normalitas apa? Pretest sama posttestnya. Satu-satu diuji normalitas semua. Atau langsung dua-duanya boleh. Ya. Kalau keduanya ini berdistribusi normal, maka kita pakainya yang uji T berpasangan. Yang nanti Inggrisnya adalah paired gitu ya. Nah, kalau nanti pretest sama posttest itu tidak berdistribusi normal atau salah satu aja tidak berdistribusi normal, maka pakainya adalah uji Mann-Whitney. Uji Wilcoxon. Yang non parametriknya uji Wilcoxon ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita misalkan dulu ya, pretest sama posttestnya udah saya uji gini ya, uji normalitas seperti yang tadi.
ternyata keduanya hasilnya berdistribusi normal, misalkan. Nah, berarti kan dilanjutkan dengan uji T berpasangan. Nah, caranya adalah analis, nah, selalu analis ya, Bapak Ibu, analize. Kemudian pasti udah tahu uji perbedaan itu Inggrisnya apa, gitu ya. Compare kan ya, compare means. Kemudian setelah itu tadi kan uji T berpasangan, Inggrisnya apa yang di buku, gitu ya. Compare mean, kemudian ke kanan kan apa ini? Ya, ini kan ya, paired sample t-test ya. Kemudian klik. Kalau sudah diklik, yang akan dipindahkan adalah yang akan kita uji T berpasangan atau uji part gitu, paired itu ya biasanya. Ya itu kan pretest kita pindahkan. Nah, kemudian post test kita pindahkan juga gitu ya. Pretest sama post test kan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu klik option di sini, option. Nah, confident kan alfanya kan kita gunakan 5% terus ya Bapak Ibu ya. Maka di sini berarti kebalikannya kalau di SPSS itu 100% kurangi 5%, berarti 95%. Baru continue. Setelah itu, setelah option continue, baru oke. Ibu. Kita lihat hasilnya di bawahnya. Nah ini, Bapak Ibu hati-hati ya. Nanti kalau UAS keluar, biasanya saya copy dari sini. Nah ini copy saya jadikan soal UAS gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini tabel apa, kan ada judulnya. Kalau ini kan homogeneity, berarti uji homogenitas. Kalau yang atas tadi apa ya tadi ya? Deskriptif. Oh, berarti tabel statistika deskriptif. Kemudian ini test of normality. Oh, ini keluaran SPSS untuk uji normalitas itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di sini ada ini pirate sample statistik, berarti uji T pirate atau uji T berpasangan gitu ya. Nah, sekarang tinggal lihat ini pirate sample correlations yang digunakan yang ini. Yang kita gunakan ini, yang saya item ini, kan ada pretest sama post-testnya. Kita lihat sig-nya. Sig-nya di situ kan 0,016 itu artinya 0,016. Kita tuliskan di kesimpulannya. Nah, pakai merah aja gantian. Kita berpasangan di sini ya. Berarti ada sig, ada alfa. Sig-nya tadi, alfanya kan tadi 0,05. Karena kita nulisnya kan 95% ya, Bapak Ibu ya. Sig-nya 0,016. 0,016. Ini 3 angka. Ini jadikan 3 angka di belakang koma. Biar gampang bacanya. 16 sama 50. Oh, berarti kurang dari ya. Sig-nya itu kurang dari nilai alfa. Berarti kalau kurang dari, kan pakainya ini ya, Bapak Ibu ya. Berarti kesimpulannya adalah terdapat perbedaan. Kan ada perbedaan. Berarti terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan antara nilai pretest sama nilai post-test. Nah, kalau ditanyakan, mana yang lebih baik? Apakah lebih baik nilai pretest apa post-testnya? Lihat rata-ratanya aja, Bapak Ibu. Ya. Bu, kalau nilai rata-ratanya kenapa harus diuji SPSS? Nggak langsung rata-ratanya. Pengujian SPSS ini biar kita lihat signifikansinya juga. Jadi biar lebih akurat ya Bapak Ibu ya. Karena di sini pengujian SPSS-nya itu ada apa namanya? Signifikansinya kan kita masukkan. Taraf signifikansinya, tingkat kesalahannya gitu ya. Nah, ini terdapat perbedaan. Berarti hasilnya tadi pretest sama post-test tadi terdapat perbedaan. Lebih baik yang mana? Berarti kita lihat aja rata-ratanya. Itu untuk uji T berpasangan, saya balik lagi ke SPSS. Itu kalau pretest sama post-testnya itu diapakan?
uji normalitasnya berdistribusi normal ya. Kalau tidak berdistribusi normal antara pretest sama posttest ini, maka kan kita lanjutnya bukan uji T berpasangan seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, ini ya. Kalau di uji normalitas itu data berdistribusi normal, maka lanjutnya kan uji T berpasangan atau uji T Pirate itu kan. Tetapi kalau ternyata pretest sama posttestnya itu kalau di uji normalitas itu tidak berdistribusi normal, maka pakainya adalah uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini ya, Bapak Ibu ya, kita pakaikan dengan menggunakan uji Wilcoxon antara pretest sama posttest ya. Kita praktekkan. Berarti tetap analis, tapi karena uji Wilcoxon itu non parametrik, maka kita pakainya pilih yang non parametrik test. Ya, Bapak Ibu ya. Kita pakainya non parametrik karena Wilcoxon kan non parametrik. Kemudian pilih yang ini. 2 relate sampel. 2 relate sampel. Kan hubungan dari 2 sampel. 2 relate sampel, klik. Nah, sekarang kan hampir sama yang tadi ya. Yang mau diuji Wilcoxon apa? Pretest, pindahkan ke kanan. Baru posttest, pindahkan ke kanan. Kita sama posttest. Tuh, di sini sudah ada tipenya. Yang kita pelajari kan Wilcoxon ya, Bapak Ibu ya. Maka yang kita klik adalah Wilcoxonnya. Kemudian di OK, ini mah nggak usah option, nggak usah. Deskriptif itu kalau mau min median modusnya boleh. Gitu ya. Kemudian OK. Di bawah ada tulisannya ini. Tes statistik Z itu menunjukkan Wilcoxon. Nah, tinggal kita lihat signya. Signya itu adalah 0.005. Berarti 0,005 gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita tuliskan di sini. Signya kan 0,005 ya. Alfanya tetap 0,05. Nah, berarti antara 5 sama 50 itu kurang dari ya. Lebih kecil kan 0,005 itu lebih kecil dari 0,050. Maka kalau lebih kecil, oh ada perbedaan gitu ya. Berarti terdapat perbedaan. Ada perbedaan. Itu kalau satu kelas ya, Bapak Ibu ya. Ada ditanyakan untuk satu kelas? Kalau ini Bu, perbedaan seperti itu kan diharapkan lebih baik ya nilainya. Kalau misalkan lebih jelek gimana Bu nilainya? Ya, berarti ada perbedaan tetapi tidak ada peningkatan gitu ya. Ujang ya. Ya udah, berarti hasilnya ya seperti itu aja. Berarti terdapat perbedaan tetapi nilai pretestnya lebih tinggi, tidak lebih baik daripada yang nilai posttestnya. Berarti permasalahannya apakah? Berarti paling diginiin nanti di bab 4-nya, di pembahasannya, kan yang diharapkan posttestnya kan yang lebih baik. Ternyata dikasih metode yang terbaru, malah pretestnya yang lebih baik. Berarti apakah di kesalahan, itu kesalahan penyampaian metodenya atau penyampaian konsepnya, atau kesalahan dari penyampaian langkah-langkah metodenya. Bisa dilanjutkan di analisis atau kira-kira penyebabnya apa gitu Pak. Tapi mungkin untuk uji-uji ini adalah datanya yang rumit mungkin ya Bu ya, yang kompleks gitu, tidak sederhana seperti itu Bu. Maksudnya datanya banyak gitu atau gimana? Ya misalkan ya apa ya Bu, ya mungkin banyak atau lebih dari 2 kelas dan sebagainya Bu. Oh, kalau uji perbedaan yang pretest sama posttest hanya kita mengambil sampelnya satu kelas Pak. Nah, satu kelas itu tinggal berapa siswa? Misalkan di sekolah Bapak siswanya ada 35 siswa, berarti hanya nilai pretest 35 sama posttest 35. Cuman itu aja, Pak.
Ya, Jadi nggak terlalu banyak. Ya, kalau cuma satu kelas hanya membandingkan pretest sama posttest. Tapi itu sekarang jarang sekali digunakan. Yang sering digunakan adalah membandingkan dua kelas itu. Kalau membandingkan tiga kelas, tidak saya berikan. Kenapa? Biasanya kalau di non eksak itu cuman sampai dua kelas aja. Kalau membandingkan tiga kelas, empat kelas, lima kelas, itu masuknya adalah uji ANOVA. Dan itu adalah lebih rumit lagi. Ada uji ANOVA. Nanti non itu statistik parametriknya uji ANOVA, non parametriknya itu adalah uji Kruskal-Wallis. Nah, kemarin kan tidak saya masukkan ya, karena biasanya hanya membandingkan dua kelas aja atau dua kelompok. Gitu. Itu Pak Uja. oke Bu, oke Bu. Biasanya kalau di PAI, di MPI, MPI itu Manajemen Pendidikan Islam, di PBA gitu ya, itu biasanya cuma dua kelas aja. Satu kelas atau dua kelas. Kalau satu kelas yang ini ya, yang pirate ini, kalau dua kelas kan yang independen. Nah, kecuali kalau di jurusan saya, matematika, kimia, fisika, itu biasanya tiga kelas. S1 biasanya tiga kelas, dua kelas atau tiga kelas. Satu kelas biasanya sudah nggak pakai. Ya, kalau di matematika. Nah, kalau tiga kelas, ANOVA. Kalau empat kelas, jarang nggak ada kalau S1 mah ya. Biasanya kalau empat kelas itu di S2 biasanya. Gitu. Itu pun yang eksak, jurusan yang eksak biasanya. Karena lebih rumit lagi. Itu Pak Ujang. Ya, kayaknya Terus kalau di kelas ini cukup ya, dua kelas juga cukup. Asalkan paham sama tahu cara membaca SPSS dan tahu cara membaca kesimpulannya. Gitu. Jadi lebih praktis dong ya Bu ya? Yang pakai SPSS ya, Iya. iya kalau pakai SPSS lebih praktis. Jadi gini, eh kalau di jurusan saya mahasiswa itu disuruh memilih apakah nanti apa namanya pengolahannya pakai yang manual. Kalau manual kan Bapak Ibu yang sudah kerjakan kemarin ya, yang pakai tabel gitu kan, pakai uji normalitasnya pakai tabel, kemudian uji T-nya juga pakai tabel gitu ya, terus dihitung gitu kan, atau mau pakai SPSS. Kalau pakai SPSS berarti di bab tiganya itu langkah-langkah SPSS-nya harus tertuliskan. Misalkan tadi langkah-langkahnya analis, setelah itu compare mean, setelah itu pirate sample t-test. Nah, itu harus dituliskan. Gitu, Pak. Baru itu Bu satu lagi Bu yang tadi dibuang karena nilainya jauh tidak berarti ya normalitas tidak normal. Nah, itu sebenarnya kalau dimasukkan ke SPSS bisa juga ya Bu ya? bisa pakai uji Wilcoxon kan, Pak? Ya betul Bu. Ya, karena tidak normalitas berarti lanjutnya pakai uji Wilcoxon gitu. Caranya pakai SPSS yang ini. Boleh pakai itu kalau nggak mau dibuang. Itu ya, Pak Ujang ya, sama Pak Khalid Siap ya. Bu. Saya lanjutkan dulu ya. Ini kan yang satu kelas ya tadi ya. Sekarang saya mau lanjutkan yang ini nih. Yang dua kelas. Uji perbedaan yang pakai dua kelas. Jadi yang kelas A dikasih metode ceramah, misalkan ya. Yang kelas B dikasih metode diskusi. Metodenya mah bebas ya Bapak Ibu yang menentukan kalau penelitian ya. Nah, sekarang saya masuk ke SPSS. Oh ya, ini dulu. Pertama, uji normalitas dulu ya, Bapak Ibu. Uji homogenitas dulu. Homogenitas seperti yang tadi. Nah, diharapkan kalau tidak homogen gimana, Bu? Berarti cari kelas lain yang homogen. Misalkan saya awalnya mau kelas A sama kelas C, Bu. Ternyata diuji homogenitas nggak homogen. Berarti cari pasangan kelas lain. Berarti kelas A sama kelas B. Oh, ternyata homogen. Berarti pakainya yang A sama B. Kan seperti itu ya. Nah, setelah di homogenitas, diuji normalitas. Nilai kelas A sama nilai kelas B diuji normalitas. Pakai cara SPSS yang tadi ya, uji normalitas yang tadi. Nah, sekarang yang saya mau praktekkan adalah
Misalkan setelah diuji normalitas, misalkan nilai kelas A sama nilai kelas B itu berdistribusi normal, maka kita lanjutkannya adalah pakai uji T independen atau uji T bebas ya. Nah, sekarang saya mau praktikkan SPSS-nya dengan uji T independen. Tapi sebelumnya harus diuji homogenitas sama normalitas dulu ya. Nah, karena dua kelas kan kita pakainya yang ini, yang kita satukan ini. Lagi goreng-goreng. Hasil belajar sama metode. Kalau kita lupa bisa kita lihat view values label. Ya, tuh yang metode ceramah ada 6 siswa. Kalau ini kan kasih contoh kan saya sedikit aja ya siswanya ya. Nanti kalau Bapak Ibu penelitian beneran berarti tergantung kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Misalkan kalau kelas A ternyata di kelas A 32 Bu. Di kelas B-nya 35. Nah, itu boleh ya. Tergantung kelasnya Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing ya. Ini hanya contoh, jadi ini saya misalkan kelas A itu yang metode ceramah ada 6 siswa. Kelas B yang metode diskusi ada 8 siswa ya, 8 siswa. Ya, ada 8 siswa yang maaf. Ya. Nah, sekarang ini saya values-nya saya balikkan lagi ya ke view values label 1 2 ya. Sekarang kita mau ke uji T bebas. Bapak Ibu boleh mau melihatnya itu atau uji T independen ya. Pertama adalah analis sama analise dulu. Analis. Kemudian karena ini uji perbedaan yang parametrik ya. Berarti yang compare mean. Kemudian ke kanan pasti Bapak Ibu tahu karena tadi kan saya udah bilang uji T bebas atau uji T independen. Berarti kan Inggrisnya kan independent sample t-test gitu ya. Kan yang ini, pasti yang ini. Nah, kemudian diklik. Nah, sekarang tes variabel itu nilainya. Berarti kan hasil belajarnya ya Bapak Ibu ya. Klik hasil belajarnya, pindahkan ke kanan. Pakai yang panah biru ini. Pindahkan ke kanan. Setelah itu, grup variabel, grup itu kan yang kita misalkan tadi loh. Angka 1 metode ceramah, angka 2 metode diskusi gitu kan. Klik metodenya. Terus pindahkan yang grouping variabel. Klik kanan. Setelah itu, ini kan masih ada tanda tanya. Harus diisi dulu. Klik define group. Misalnya ini ya. Ini kan masih tanda tanya. Harus kita isi dulu. Klik yang ini. Define group atau define group. Nah, grup 1 tadi misalnya angka berapa? Grup 1 itu 1 tadi ya. Bu, boleh nggak yang dimisalkan metode tadi bukan 1 sama 2, mau 3 sama 4 boleh. Kalau 3 sama 4 berarti grup 1-nya angka 3, grup 2-nya angka 4 gitu ya. Tadi kan kita misalkan grup 1-nya angka 1, grup 2-nya angka 2. Setelah itu continue. Continue. Nah, sekarang kan sudah tidak ada tanda tanya ya Bapak Ibu ya. Hanya 1 sama 2. Setelah itu, klik dulu option boleh. Nah, ini. Alfanya mau menggunakan berapa? Kan kita biasanya 5%. Berarti di sini tetap ya 95. Kan kalau di SPSS kebalikannya. Kalau hitungan di manual kan Bapak Ibu pakai alfanya 5% gitu ya. Kalau SPSS kebalikannya. Berarti 100% kurangi 5%. Yaitu 95%. Continue. Setelah continue, oke. Kita lihat outputnya di sini. Nah, ini. Nah, nanti kalau UAS ya, jangan lupa kalau ada independent sample test. Oh, berarti itu uji T bebas ya, Bapak Ibu ya. Sekarang cara melihatnya gampang. Kita lihat yang ticknya. Bentar, saya nggak kelihatan ini. Saya satu aja. Kita lihat SIG-nya.
Nah, di sini. Signya kita lihatnya adalah yang di sini sebenarnya kita bisa langsung melihat antara uji homogenitas sama uji T independen. Ada dua di sini. Nah, uji homogenitas itu adalah ini, Levin. Levin test equality of variance. Nah, uji homogenitas itu ada bermacam-macam. Yang kita pelajari kan uji Fisher ya, Bapak Ibu. Nah, itu aja ada uji Levin atau tulisannya Levene, gitu ya, uji Levene itu bisa. Kayak uji normalitas kan tidak harus Kolmogorov-Smirnov sebenarnya. Ada Shapiro-Wilk, ada uji apa itu Lily-Force gitu ya, uji C kuadrat. Tapi yang kita pelajari satu aja kemarin uji Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini bisa sigma kan 0,172. 0,172 bandingkan dengan 0,05. Itu uji homogenitasnya. Nah, kalau sekarang yang kita lihat adalah uji independennya. Uji independennya kita lihat signya. Ini T lah, ini signya. Yang ini ya hasil belajar, ini signya yang di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ternyata signya di sini adalah 0,0000 gitu ya. Nah, kita lihat ini 0,000 kesimpulan ya. Uji T bebas. Oke, biru aja. Di uji T bebas, signya tadi 0,000. Alfanya 0,05. Berarti kan ini tandanya kurang ya, kurang dari ya. Nah, kalau kurang dari kita lihat di sini. Oh, ternyata ada perbedaan. Ini kebetulan aja contohnya yang bagus-bagus nilainya. Gitu ya. Ada perbedaan. Berarti ada perbedaan antara kelompok di A sama kelompok di B yang dikenai metode apa tadi? Ceramah dengan yang dikenai metode diskusi. Mana yang lebih baik? Bisa dilihat dari rata-ratanya. Ternyata rata-rata diskusi lebih baik. Oh, ternyata metode diskusi itu lebih baik daripada metode ceramah. Misalkan seperti itu. Itu ya. Nah, itu adalah uji T independen. Sekarang itu tadi kan parametriknya. Kalau nilainya tadi kalau diuji homogenitas diuji normalitas berdistribusi normal. Kalau hasil belajarnya tadi diuji normalitas ternyata tidak berdistribusi normal, maka kita lanjutnya bukan pakai uji T independen, lanjutnya pakai parametrik non parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Nah, caranya uji Mann-Whitney. Sekarang cara untuk uji Mann-Whitney. Berarti analis. Misalkan ini loh hasil belajar ini kalau diuji normalitas ternyata tidak berdistribusi normal, tidak ya. Kalau tidak kan berarti pakai yang non parametrik. Kalau pakai non parametrik berarti kita pakainya kan Mann-Whitney. Berarti kita analis kemudian non parametrik. Karena mau pakai yang Mann-Whitney ya. Non parametrik, kemudian kita pilihnya 2 independent sampel. Yang ini. 2 independent sampel. Kan independen ya tadi ya. Tapi ini yang non parametriknya. Nah, sekarang ada yang mau dipindahkan ke tes variabel, ada yang dipindahkan ke grup. Berarti yang tes variabel kan hasil belajarnya, pindahkan ke kanan. Nah, grupnya berarti kan metodenya, kan yang kita misalkan 1 sama 2 tadi, pindahkan ke grup. Nah, ini kan masih tanda tanya. Berarti kita ubah dulu, define ini. Grup 1 tadi kita misalkan angka 1, grup 2 kan kita misalkan angka 2. Terus continue. Nah, udah nggak ada tanda tanya ya. Nah, tipe tesnya yang kita pelajari kan Mann-Whitney. Berarti kita contreng Mann-Whitney.
Baru setelah itu ini option, udah biasa. Kalau option mau deskriptif boleh. Nah, terus oke. Kita lihat outputnya. Outputnya di sebelahnya. Mana-mana. Ah ini. Ini. Tes statistik. Yang kita lihat adalah sig-nya. Ini. Asim sig yang ini. 2 tile. 2 tile itu 2 ekor ya. 2 tile itu 2 ekor. Yang ini yang kita lihat. Asim sig-nya ini. Itu adalah 0,002. 0,002. Ini kan ada main width nih kan. Tapi yang kita lihat sig-nya ini yang 2 tile, 2 tile. 0,002. Nah, kita masuk ke sini. Main width nih ya. Main width nih di sini ada sig, ada alpha. Alpha 0,05. Tadi sig-nya 0,002. 0,002. Nah, sekarang karena ini 3 angka, kita jadikan 3 angka di sini. Ini ya. Berarti ini tandanya kan kurang dari. Kalau kurang dari, oh ternyata ada perbedaan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Itu yang 2 variabel. Ada yang ditanyakan? 2 variabel itu yang 2 kelas A sama kelas B. Nah, ini yang sering digunakan biasanya. Yang sering digunakan penelitian. Kalau Bapak Ibu meneliti nanti judulnya yang 2 kelas yang membandingkan metode A dengan metode B, misalkan gitu ya. Nah, berarti ini nggak usah ya nilai UTS, UAS, pretest, posttest itu nggak usah, langsung hasil belajar ini. Tergantung dengan jumlah siswa yang ada di Bapak Ibu. Ini kan saya jadikan satu karena kebutuhannya sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya untuk memberikan contohnya. Jadi Bapak Ibu hanya menuliskan ini hasil belajar sama metode ini aja di SPS-nya. Kalau mau membandingkan yang 2 kelas. Tinggal satu lagi yaitu korelasi ya Bapak Ibu ya. Uji hubungan. Saya mau menguji hubungan misalkan antara nilai UTS sama nilai UAS misalkan. Jadi ini nilai UTS sama nilai UAS mau saya uji hubungan. Ada hubungannya enggak nih? Apakah siswa yang nilai UTS-nya jelek nanti UAS-nya juga ikut jelek gitu ya? Hubungannya berapa persen gitu ya? Nah, sekarang kita pakai di sini analis. Kalau hubungan berarti Inggrisnya apa? Kira-kira ini ya, korelasi. Kemudian pasti kita pilihnya yang bivariat. Bivariat itu hanya 2 variabel. Biasanya kalau non eksak 2 variabel. Ada sih yang 3 variabel, 4 variabel itu masuknya adalah multivariat. Tapi biasanya jarang kalau di PAI, PBA gitu jarang biasanya. Biasanya hanya bivariat aja sudah bagus ya. Kemudian klik bivariat. Diklik bivariat, kemudian mana nih variabel yang mau kita uji hubungan? Kan nilai UTS sama UAS ya. Berarti nilai UTS pindahkan ke kanan, sama nilai UAS-nya juga pindahkan ke kanan. Ya. Kemudian korelasi yang mau kita gunakan apa? Nah, kalau kita uji normalitas ternyata datanya berdistribusi normal, kita kan gunakan uji produk momen yang menemukan adalah person. Berarti ini klik person ini ya. Baru ini udah oke. Tinggal oke. Option apa? Ini nggak usah option. Tinggal oke. Ya. Udah ada korelasinya. Kalau mau tahu nilai korelasinya berapa gitu ya. Nilai korelasi itu adalah ini, nilai UTS yang di sini, yang ini, yang saya hitam-hitamkan, sama yang nilai UAS. Berarti nilai korelasinya adalah 0,631. Kemudian ada korelasi enggak? Kalau ada korelasi enggak, lihatnya ini, sig-nya ini. Sig-nya ternyata
0,129. Ya, ini ya. Bentar, bentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kalau mau lihat ada hubungan atau enggak, ini lihat ini signya. Signya di sini 0, titik itu koma ya. 0,129. Berarti saya tuliskan di sini korelasi. Korelasi. Ini korelasi. Ada sig, ada alfa. Alfa tetap 0,05. Korelasinya adalah 0,129. 0,129. Karena ini 3 angka, lebih baik kalau membandingkan, kan ini 3 angka, ini 2 angka di belakang koma. Nanti takut bingung kan? Jadi samakan, kalau mau 3 angka, berarti ini 3 angka. Nah, ini kan nanti kayak 129 sama 50. Berarti lebih besar ya. Kalau lebih besar, oh berarti tidak ada korelasi. Nah, ini contoh yang nggak ada korelasi. Berarti nggak ada korelasinya nih antara UTS sama UAS. Gitu ya. Kalau nggak ada korelasinya, nggak usah kita lihat berapa persen korelasinya. Kecuali kalau kesimpulannya ada korelasi. Kalau ada korelasi berarti kita lihat korelasinya berapa persen. Itu ya Bapak Ibu. Itu kalau berdistribusi normal. Kalau tidak berdistribusi normal berarti kan tadi ya analis, korelasi, bivariat. Lah pilihnya bukan person, tapi pilihnya Spearman. Nah, pilihnya Spearman. Itu adalah yang tidak berdistribusi normal. Kita lihat, oke. Nah, non parametrik kan ini tulisannya. Korelasinya adalah 0,146. Kenapa bisa berbeda? Karena kan kita misalkan tidak berdistribusi normal. Jadi ya, korelasinya 0,146. Tapi kesimpulannya hampir sama. Nah, kalau pakai person, Spearman, rank Spearman, lengkapnya rank Spearman itu yang non parametrik. Nah, tadi kan sig sama alfa ya, 0,05, signya 0,1, berapa tadi? 146. Ya, yang ini ya, Bapak Ibu. Yang ini 0,146. 0,146. Ini 3 angka, berarti lebih besar ya. Berarti tidak ada korelasi. Kalau seperti ini gimana? Ya udah, kalau mau hasilnya seperti ini ya karena kuantitatif, kalau tidak ada korelasi ya mau diapakan lagi? Paling nanti ditanya pengujinya, kenapa bisa tidak ada korelasi? Apa yang salah? Biasanya seperti itu. Kalau ada korelasi biasanya ditanyakan korelasinya seberapa kuat, biasanya seperti itu. Karena kuantitatif ya udah sesuai dengan hasil nilai gitu ya Bapak Ibu ya. Penelitian itu kalau di kita ya di eksak, penelitian itu boleh salah. Apa ini caranya? Tapi tidak boleh bohong gitu ya. Jadi nggak ada korelasi ya udah, kita kan emang nggak tahu menelitinya seperti itu kan, anak-anaknya hasilnya akan seperti itu gitu ya. Baik. Paling nanti ditambahkan ditanya kenapa bisa tidak ada korelasi, mana yang berpengaruhnya, mana yang menyebabkannya, kira-kira apa gitu, kira-kira. Nah, paling nanti Bapak Ibu menjawabnya setelah diadakan penelitian, ternyata diuji dengan kuantitatif dengan angka tidak ada korelasi. Dari saya sebagai peneliti, mungkin tidak ada korelasi itu karena ini. Gitu. Faktornya adalah ini. Biasanya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah untuk SPSS-nya. Biasanya sebenarnya SPSS ini 2 kali pertemuan biasanya kalau di kelas reguler.
Jadi sebelum UTS sama setelah UTS, sebelum UAS sama sebelum UTS biasanya seperti itu. Biar tidak terlalu banyak. Tetapi ini hanya satu pertemuan aja, berarti makanya kan agak panjang gitu ya waktunya ya. Jangan, nggak usah khawatir, nanti ada video penjelasan langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti akan saya share di grup ya videonya, video penjelasannya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah beres untuk SPSS? Tinggal Bapak Ibu kalau mau mengambil kuantitatif, tinggal mau yang uji T, uji perbedaan yang satu kelas, atau uji perbedaan yang dua kelas, atau yang uji korelasi gitu aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu Bu Ada yang ditanyakan? untuk penelitian kita yang kualitatif Bu, apa ya, untuk pengujiannya sama juga seperti ini Bu? Beda. Kualitatif itu tidak pakai statistik. Statistiknya paling cuma cari rata-rata doang. Tinggal kualitatifnya apa, analisis apa gitu ya. Biasanya seperti itu. Biasanya ada mata kuliah metode teknik penulisan kan, bisa ditanyakan di teknik penulisan skripsi ya kayaknya ya, atau ada beberapa ada beberapa universitas yang memasukkan mata kuliah tersendiri metode penelitian kualitatif itu ada, atau masuk ke metodologi Bapak Ibu, kuliah metodologi ya gitu Pak Ujang. Seperti ini Bu, kita kan ada wawancara ya dengan apa namanya, orang tua misalkan ya. Nah itu Nah, kualitatif. itu kan kita banyak data yang masuk. Nah, itu masuk ke uji ini bisa nggak Bu? Bisa misalkan hubungan antara motivasi dengan apa, bisa bisa dimasukkan, berarti pakai korelasi gitu Pak Ujang. Oke Bu. Datanya pakai angket kan ya, tapi nilai angketnya diubah, sebaiknya saran saya nilai angketnya itu diubah jadi paling besar itu 100. Jadi kayak nilai nilai apa namanya? Nilai tes gitu ya. Jadi kalau bisa misalkan gini, kalau mengisi angket itu kan biasanya ada 1, 2, 3, 4 kan ya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, ya gitu ya, tidak setuju gitu-gitu ya Ada Bapak Ibu 5 ya. Bu, sama ragu. Jangan, kalau ragu sebaiknya jangan. Karena kalau ragu itu atau netral, kebanyakan nanti siswa atau siapapun yang mengisi, yang nggak mau membaca pernyataannya, itu langsung klik netral. Biasanya seperti itu. Jadi kalau saya menyarankan biasanya 4. Jadi tidak ada netralnya. Gitu ya. Kalau 4, usahakan pernyataannya 25. Jadi kan nilai tertinggi itu kan 4 kali 25 kan 100 ya. Gitu Pak Ujang. Jadi dikonversi ke nilai paling tingginya 100 gitu. Tapi kalau mau 5 ya silahkan sih. Cuman kayak kurang akurat aja, nanti biasanya siswa yang males gini, netral aja lah, yang dicontreng netral 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 semua gitu ya. Netral kan nilainya 3 kan biasanya kalau 5. Nah, nanti kalau 5 berarti pernyataannya 20. Pernyataan itu loh yang misalkan saya selalu mengerjakan PR misalkan seperti itu ya. Pernyataan angketnya. Karena kan 5 kali 20 100. Tertingginya kan 100. Cuman kan terkadang ada pernyataan positif sama pernyataan negatifnya. Gitu. Kalau saran saya 4 sih. Untuk menghindari siswa yang males mikir, mikir ngisi angket. Biasanya kan, netral aja lah. Netral, 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 aman gitu ya. Tapi silakan sih kalau mau 5, silakan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu. Mohon maaf kelamaan, mungkin kuota Bapak Ibu berkurang dan lain sebagainya. Untuk hari Minggu besok, Bapak Ibu tidak ada tugas, karena kan kita sudah sinkronus. Tetapi Bapak Ibu tetap harus membuka LMS ya. LMS pilarnya, karena harus absen. Harus absen, sama di sana itu ada file langkah SPSS. Silahkan harus dibuka.
Nanti kalau sudah dibuka, pasti saya kasih nilai 100. Karena kan nggak ada tugas. Jadi kayak tugas membuka langkah SPSS-nya. Mau di-download atau enggak silahkan. Yang penting sudah dibuka gitu ya. Jadi terteranya di LMS itu finish gitu ya. Jangan sampai initial gitu, inisial. Oh iya, kan itu kan di LMS kan ada finish, initial, restrict gitu ya. Kalau restrict itu biasanya error. Nanti harus saya rubah dulu ke progress. Tapi kalau inisial itu tuh tidak sama sekali membuka bahan yang saya berikan. Jadi saya nggak bisa ngasih nilai Bapak Ibu. Ada loh yang masih inisial dari pertemuan kedua gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan untuk dibuka gitu ya. Tuh, biar saya bisa memberikan nilai. Itu ya, untuk minggu besok tanggal 21 tidak ada tugas, tetapi tetap harus membuka LMS-nya, yaitu absen sama, oh ya, kalau nanti saya sudah ngoreksi tugasnya, nanti akan di-share yang belum mengumpulkan tugas, gitu ya. Saya mau koreksi dulu insya Allah seminggu ini sama minggu depan, sebelum UAS, ya. Nah, kemudian tanggal 28-nya UAS ya, Bapak Ibu ya. UASnya pilihan ganda aja, seperti yang UTS. Tetapi tetap ada hitung-hitungannya juga. Kayak kemarin UTS kan juga ngitung juga ya, Bapak Ibu ya. Tuh, itu aja ya. Sama yang belum mengumpulkan tugas-tugas sebelum-sebelumnya, silakan segera mengumpulkan. Berapa soal? 20 lah ya. 20 soal kira-kira. Antara 15 sampai 20. 15 soal sampai 20. Belum saya buat soalnya. Tapi rencana saya 15 soal sampai 20 soal pilihan ganda. Kalau nggak ngerti ya udah ngitung kancing. Nanti ya itu ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Yang penting ngertilah langkah-langkah penelitian seperti itu. Kalau nggak ngerti ngitungnya pakai SPSS saja. Terus cara-cara SPSS kan bisa Bapak Ibu buka lewat YouTube juga ya. YouTube kan banyak tuh langkah SPSS, tinggal ketikkan aja. Langkah SPSS untuk uji T independen. Nah, nanti udah ada ya. Boleh kalau mau lempar dadu silahkan ya. Nanti dadunya ada 4 ABCD, tinggal dilempar. Nah ya, itu ya Bapak Ibu jangan dipikir berat-berat lah ya, tapi serius mikirnya. Ya, saya ngerti Bapak Ibu kan juga banyak. Karena di sini kan yang ikut PJJ kan kebanyakan sudah bekerja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga merasakan kalau bekerja kan banyak tugasnya juga ya. Terus kebanyakan sudah berkeluarga juga ya. Udah punya suami, istri maupun anak ya. Apalagi ini akhir tahun pada ngajak liburan akhir tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu dosen. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim rekaman apa langkah-langkah SPSS yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau mau dicoba sendiri silahkan ya. Datanya mau dimasukkan data tugas kemarin juga boleh kalau mau ngecek ya. Gitu ya. Data yang tugas kemarin ya. Kemarin-kemarin minggu-minggu yang lalu. Yang belum mengerjakan silakan segera dikerjakan ya Bapak Ibu ya tugasnya. Karena kan sayang ya kalau ada nilai pertemuan yang kosong kan ya, kan mempengaruhi nanti rata-ratanya. Jadi silakan untuk segera dikerjakan. Mungkin cukup ya Bapak Ibu sebelumnya kita dokumentasi dulu untuk Bu. laporan ke Pak Kajur Siap, yang Bu. memungkinkan untuk on kamera silahkan, kalau tidak memungkinkan karena sinyal dan lain sebagainya mungkin daerahnya lagi hujan itu ya, sekarang kan lagi musim hujan ya, hujan angin gitu ya. Kalau tidak memungkinkan on kamera nggak apa-apa off kameranya. Saya hitung ya, di sini ada 3 slide. Slide yang pertama silakan senyumnya walaupun masih ada UAS ya, sama melengkapi tugas. 1, 2, 3 slide pertama. Slide yang kedua. 1, Bapak Ibu kan nggak tahu di slide berapa, jadi senyum aja dulu semuanya. 1, 2, 3.
slide yang terakhir. Kok ibunya nggak senyum? 1, 2, 3. Dah. Ya, Bapak Ibu nanti insya Allah saya kirimkan di grup. Itu ya. Mungkin cukup sekian, nanti hari Minggu saya ingatkan untuk absensi aja sama membuka materi itu. Terus klik finish, tidak ada tugas ya. Tinggal Oke. di tanggal 28 UAS. Nanti saya ingatkan. Mungkin Bapak Ibu lupa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Sehat-sehat Bu selalu Dosen. Bapak Ibu. Sehat selalu. Ya. Kemudian sukses juga. Ya, cantik Tidak selalu, usah Bu. stres untuk menghadapi UAS semua mata kuliah ya. Yang penting Bapak Ibu rajin, disiplin gitu aja ya, mengumpulkan tugas sama UAS insya Allah. Ya, Amin, Bu. nilainya insya Allah ya. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum materinya warahmatullahi wabarakatuh. video nanti ini direkam kan, Bu? Oh iya, rekamannya nanti saya share ya. Rekaman itu sih, rekaman menjelaskan, tapi bukan rekaman yang hari ini. Tapi saya kan punya video rekaman menjelaskan SPSS gitu ya. Saya Nanti saya ngerekam, Bu. share. Nanti di-share juga, Bu. Ya, di A23 sama A24 ya. Saya akhiri ya Pasti, Bapak Bu. Ibu ya. Yo, Terima mari. kasih. Mari, Saya end Bu. meeting Bu. for all. Oke.